Halo Sobat Milioner, jumpa lagi dengan saya Erwin Senan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang cara promosi via Facebook. Nah, dalam hal ini ada beberapa prinsip promosi via Facebook. Yang pertama, jangan penuhi timeline dengan promosi terus-menerus. Saya perlihatkan contohnya ya. Nah, ini contoh yang saya buat ya di akun baru, sengaja untuk membuat mentoring ini. Di sini saya posting bukan promosi ya, tapi aktivitas saya sehari-hari. Misalkan saya camping ya, saya hiking, ada juga hiburan gitu ya. Kemudian saya lagi antar istri shopping gitu ya. Foto-foto dengan tim bisnis, yang lainnya ada juga sedang main sama anak gitu. Kemudian ada tips-tips ya, atau saya buat siaran langsung seperti ini. Saya hanya membagikan sesuatu yang bermanfaat, misalkan tips tentang bisnis ya, bagaimana agar bisa cepat meraih target prioritas, yaitu dengan fokus. Kemudian saya juga mengingatkan kembali tentang kekuatan imajinasi ya. Banyak hal ya yang saya bagikan. Ada juga yang hiburan gitu ya, asik-asikan, sekedar ya, seperti itulah media sosial. Saya tidak melakukan promosi-promosi seperti yang dilakukan banyak orang. Ya, saya berikan contohnya. Ini yang tidak boleh dilakukan oleh Anda. Misalnya ya. Nah, misalnya di sini ada beberapa pertemanan yang saya tidak terima ya. Karena dindingnya dipenuhi dengan promosi-promosi seperti ini, tahu kan? Jika Anda mau menjadi pebisnis profesional ya jangan seperti ini ya. Lakukan dengan cara yang elegan ya. Karena update status seperti ini setiap hari membosankan, tentunya bikin orang jemu ya. Bahkan bisa jadi mereka nggak mau berteman dengan kita. Oke? Kemudian prinsip yang kedua adalah hindari spamming ya. Misalkan Anda tiba-tiba masuk ke inbox seseorang ya, di situ Anda tawarkan produk atau tawarkan bisnis tanpa menjalin komunikasi terlebih dahulu ya. Main broadcast begitu saja, hindari ya. Karena seorang pebisnis profesional tidak akan melakukan hal seperti itu. Itu cara-cara amatiran dan kemungkinan berhasilnya itu sangat kecil. Ada sih yang berhasil tapi sangat kecil. Justru kebanyakannya kalau melakukan spamming ya diblokir, dilaporkan misalkan ke Facebook ya. Dan akibatnya nanti tentu akun kita bisa diblokir oleh Facebook atau ya diblokir oleh orang-orang yang kita tawarkan produk ataupun bisnis ya secara brutal seperti itu. Jadi caranya bagaimana? Harus dibangun interaksi. Ya misalkan ada status orang yang bagus, ya kita like, kemudian kita komentari yang relevan. Anda silakan catat apa yang saya katakan yang tidak disajikan di slide ini ya. Misalkan seperti ini, ada orang berbagi tentang tips kesehatan misalnya. Anda beri komentar di situ. Wah, bagus sekali tips kesehatannya. Saya sangat setuju dengan apa yang kakak sampaikan. Dan bolehkah saya share tips ini kepada teman-teman saya di Facebook? Misalkan seperti itu. Tips ini tips ya untuk membangun interaksi. Jadi Anda akhiri dengan pertanyaan. Kenapa? Pertanyaan ini tentunya mengundang orang untuk menjawab. Pemilik status tersebut menjawab. Dan ketika Anda memberikan komentar lalu orang tersebut merespon baik gitu ya, menjawab pertanyaan Anda, maka Facebook akan menganggap bahwa antara orang tersebut dengan Anda ada hubungan saling kenal mengenal gitu ya. Sehingga ketika Anda update status itu akan dimunculkan atau akan diberitahukan kepada orang tersebut. Nah, begitupun sebaliknya tentu ya. Jadi kalau status-status yang kita update ingin banyak dilihat oleh orang lain, ya kita harus membangun interaksi dengan orang-orang yang berada di jaringan pertemanan kita di Facebook. Kemudian prinsip yang ketiga adalah bagikan testimoni pribadi. Karena orang itu lebih suka cerita Anda. Misalkan Anda pakai satu produk untuk penurunan berat badan. Anda tidak promosi produk penurunan berat badan di situ, tapi Anda bercerita. Misalkan seperti ini. Dulu saya ini mengalami berat badan berlebih dan saya sudah berusaha olahraga, berbagai cara diet saya lakukan, tapi ya akhirnya tersiksa. Saya tidak sanggup menjalani semua itu. Namun pada akhirnya, ya kabar baiknya saya menemukan satu produk yang saya sangat takjub dari rasanya enak, kemudian cara konsumsinya juga mudah, simpel, dan kandungannya itu sangat keren ya, saya rasakan di tubuh saya sendiri. Dan bonusnya, berat badan saya secara berangsur turun ya ketika saya rutin mengkonsumsinya. Nah, contoh seperti itu ya. Anda bercerita saja di Facebook. Anda buat storytelling ya, cerita pribadi tentang apa yang Anda alami tanpa menyebutkan produknya, tanpa menyebutkan apa mereknya gitu ya. Nah, nanti orang-orang tentu akan penasaran, akan ada yang komen di situ nanya produknya.
ya akan ada yang inbox mungkin langsung gitu ya. Dan ketika ada yang bertanya, Anda cukup jawab di komentar itu, oke Kak, informasi lengkapnya saya berikan via inbox ya, atau nanti saya kirim via WhatsApp ya. Nah, ini adalah salah satu trik untuk juga mengumpulkan database ya. Dan orang-orang yang umum tidak tahu apa yang Anda konsumsi, sehingga mereka tertarik bertanya kepada Anda secara langsung. Oke? Kemudian yang berikutnya, prinsip keempat adalah bangun hubungan dengan prospek ya. Ini bagian penting yang sangat jarang dilakukan oleh orang-orang ya, ketika berteman di Facebook cukup add gitu, atau approve begitu saja tanpa membangun hubungan baik. Padahal sejak awal seharusnya ketika Anda tambahkan pertemanan dengan seseorang, dia menerima undangan pertemanan itu, lalu Anda say hello langsung. Buka profilnya misalkan, terima kasih Kak sudah menerima undangan pertemanan saya, semoga pertemanan ini membawa manfaat untuk kita semua. Nah begitu, ketika ada statusnya yang baik ya, yang layak dikomentari, berikan like, love, tanda super gitu, kemudian komentari yang baik, kemudian kalau misalkan ada perlu di share ya share. Itu prinsipnya ya, bangun hubungan yang baik dengan prospek atau dengan jaringan pertemanan kita di Facebook. Kemudian prinsip yang kelima adalah jangan share link di status Facebook secara langsung, tetapi Anda berikan link itu di kolom komentar. Saya berikan contohnya seperti ini. Misalkan Anda update status ya, seperti ini, saya beri contoh saja. Mau mendapatkan mentoring bisnis online secara gratis. Kali ini saya sedang ingin berbaik hati pada Anda. Misalkan beri tanda senyum ya. Khusus Anda yang serius mau belajar, cek link di kolom komentar. Nah, jadi Anda tidak berikan linknya di sini ya. Misalkan saya memberikan ini untuk mentoring ya. Saya tidak berikan di sini. Nah, pastikan share-nya juga ke publik, yes, agar semua orang melihat status ini. Apakah itu orang yang berteman dengan Anda, teman dari teman Anda, atau siapapun yang tidak berteman dengan Anda pun bisa melihatnya, gitu ya. Sehingga banyak orang yang tertarik untuk berkomentar atau untuk share untuk apapun, gitu ya. Tapi karena ini saya mentoring ya, jadi saya tidak mau ini kelihatan oleh orang lain, karena program mentoringnya saat ini tentu belum selesai saya buat ya, ini masih saya buat materinya, jadi saya kunci saja hanya saya sendiri ya. Nantinya pada praktiknya yang sudah jadi semuanya ini tentu saya setting publik seperti ini, bukan seperti ini. Oke, saya kirim. Nah kemudian di kolom komentar saya berikan linknya untuk mendapatkan mentoring bisnis online secara gratis selama 9 hari. Silakan daftar di... Nah, seperti ini ya di kolom komentar. Nah, seperti itu. Ini contoh untuk berbagi konten yang mengandung link. Kenapa hal ini harus Anda lakukan? Ya, jangan berbagi link langsung di statusnya, tapi di kolom komentar. Karena ketika Anda melakukan share link di status, Facebook akan meminimalisir ya status Anda, akan semakin sedikit orang yang melihat status Anda. Ya. Facebook itu tidak suka link keluar, kecuali link yang mengarah ke milik Facebook sendiri. Misalkan WA kan itu dari Facebook, kemudian Messenger itu dari Facebook, fanpage misalkan itu dari punya Facebook juga, jadi nggak masalah. Tapi kalau link keluar ke blog sendiri, misalkan ke toko online, ke website, itu Facebook nggak suka. Kalau misalkan Anda punya pertemanan 5.000, dalam kondisi normal saja, dari teman 5.000 itu paling 100 orang yang melihat gitu status kita. Nah, jika Anda share link di update status Anda, maka dari 5.000 teman Anda bisa jadi hanya 10 orang yang melihat status Anda, karena dibatasi oleh Facebook. Oke? Prinsip yang keenam adalah perbanyak berbagi hal yang bermanfaat. Ya, seperti saya contohkan tadi di awal, Anda bisa berbagi tips, misalkan berhubungan dengan produk Anda, ya tips kesehatan, apapun yang berkenaan dengan produk Anda, tapi bukan share tentang produk Anda. Misalkan produk Anda bermanfaat untuk kesehatan jantung, maka Anda membagikan tips bagaimana menjaga kesehatan jantung. Atau misalkan makanan-makanan yang mendukung kesehatan jantung, olahraga yang mendukung kesehatan jantung, ya. Hal-hal yang perlu dihindari agar terhindar dari penyakit jantung, misalkan. Seperti itu. Tergantung produk Anda apa manfaatnya, lalu Anda berbagi ya sesuatu yang berhubungan dengan manfaat produk tersebut. Atau juga tentang bisnis, begitu pun ya. Misalkan Anda sebagai dropshipper ingin berbagi tentang bisnis dropship karena Anda ingin membangun jaringan dropshipper Anda misalkan. Maka Anda bagikan
mulai dari apa itu dropshipper, bagaimana caranya menjalankan bisnis dropship ya, kemudian tips untuk memilih klien atau partner bisnis dropship dan sebagainya. Anda bagikan sesuatu yang bermanfaat, itu intinya. Kemudian manfaatkan Facebook untuk membangun database WA. Nah, ini tentu sesuatu yang lebih personal lagi nantinya ya. Ketika orang terhubung melalui Facebook, kemudian diarahkan ke WA, trust-nya sudah semakin tinggi, ya, kepercayaannya kepada Anda semakin tinggi, makanya dia mau berbagi nomor WA-nya gitu ya dengan Anda. Dan dari situ Anda juga bisa membagikan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Nanti pada kesempatan lain mungkin saya akan bagikan bagaimana cara Anda membangun bisnis melalui WA. Ya. Anda bisa banjir order melalui WA. Ya. Itu ada caranya. Oke? Yang berikutnya, yang perlu Anda ketahui tentunya adalah pola promosi melalui Facebook. Ya. Kalau misalkan tadi di timeline ada hal-hal yang harus dihindari, lalu bagaimana membangun promosi via Facebook? Ya. Nah, membangun promosi via Facebook itu Anda memanfaatkan FB Story atau cerita. Ya. Ini dimanfaatkan untuk media promosi. Nah, sehingga Anda perlu ikuti alurnya dengan benar. Ya. Yang pertama, Anda tentu harus upload gambar atau video. Ya, bisa juga di sana sesekali Anda buat story dalam bentuk teks. Ya. Yang berikutnya, langkah kedua adalah Anda perhatikan siapa yang kepo pada status tersebut. Anda bisa lihat siapa saja di sana. Anda catat nama-nama tersebut. Lalu langkah berikutnya adalah Anda kepoin balik status mereka. Anda berikan like juga, Anda berikan love juga. Bisa jadi Anda berikan komentar gitu ya. Nah, tahap berikutnya yang terakhir adalah tawarkan solusi. Ketika misalkan Anda update status tentang produk, ada orang yang melihat, misalnya Anda melakukan hal itu selama seminggu ya, Anda update tentang produk Anda. Lalu perhatikan siapa yang kepo, catat namanya baik-baik, lalu kepoin balik status mereka dan berikan komentar. Dengan cara begitu tentunya Anda akan memiliki interaksi yang lebih baik dengan orang tersebut. Pada akhirnya Anda menawarkan. Contohnya seperti ini. Oh iya Kak, dulu saya pernah upload produk ini di Facebook Story dan pernah Kakak lihat di sana manfaatnya ini, misalkan sebutkan ya. Lalu ditutup di akhirnya, kalau misalkan Kakak atau sahabat, kerabat dekat, keluarga atau siapapun yang memiliki masalah dan solusinya bisa dengan produk ini ya sesuai dengan manfaat yang telah saya jelaskan tadi, Kakak jangan sungkan hubungi saya atau rekomendasikan orang tersebut ke saya juga boleh. Nah, itu cara menawarkannya. Anda seolah-olah meminta tolong pada orang tersebut untuk membagikan informasi yang Anda miliki. Itu. Orang itu akan lebih respect karena Anda menawarkan dengan cara yang elegan. Nah, yang berikutnya, manfaatkan Facebook Fanpage. Jadi Facebook itu ada satu fitur yang namanya halaman Facebook atau Facebook Fanpage. Nah, ini bisa Anda manfaatkan untuk promosi produk ataupun promosi bisnis ya. Tapi harus spesifik ya. Kalau misalkan Anda bicara tentang produk ya produk saja. Bicara tentang bisnis ya bisnis saja ya. Nah, tentunya Anda harus membuat dan mengelola fanpage ini ya, baik produk ataupun bisnis seperti tadi saya jelaskan. Setting sesuai target ya. Targetnya jualan dengan produk hubungannya atau jasa misalnya, atau targetnya untuk mengembangkan jaringan bisnis. Namanya juga harus dipilih tentunya yang tepat, yang relevan. Kalau misalkan Anda buka bisnis dropship, Anda tinggal di kota Surabaya misalnya. Anda bisa bikin halaman Facebook seperti ini namanya, Bisnis Dropship Surabaya, misalkan seperti itu. Atau misalkan Anda bicara tentang produk, ya, produk untuk perawatan kesehatan jantung. Anda bisa buat namanya Layanan Kesehatan Jantung Cirebon, misalnya. Oke, itu hanya contoh saja. Nah, yang berikutnya, undang teman Anda agar like, agar menyukai halaman Anda. Sehingga ketika Anda update nanti di halaman tersebut, mereka bisa melihat ya, ada notifikasi yang diberikan Facebook kepada orang-orang yang menyukai halaman Anda. Langkah berikutnya adalah posting secara berkala. Jadi halaman Facebook Anda ya tidak dibuat lalu ditinggalkan gitu ya. Buat, kelola ya. Sekali lagi, buat, kelola dengan baik. Langkah berikutnya adalah tandai sebagai persinggahan. Misalkan Anda update status di profil personal Anda. Di situ kan ada tandai tempat ya. Anda bisa klik tanda map, lalu Anda ketikkan ya nama Facebook fanpage Anda, maka akan muncul, lalu dipilih. Ketika Anda update status di profil pribadi Anda, seolah-olah Anda sedang singgah ke satu tempat yang namanya ya sesuai dengan halaman Facebook Anda, gitu. Agar orang nanti penasaran lihat, apa nih? Ketika orang penasaran melihat ada sesuatu yang bermanfaat di sana, maka bisa mereka like. Atau misalkan ada produk yang menurut mereka butuhkan, mereka juga bisa beli gitu ya. Itu tujuannya. Dan langkah berikutnya adalah lakukan otomatisasi. Jadi setting halaman Facebook Anda agar otomatis. Ya.
ketika ada orang chat yang bertanya, Facebook itu ada fitur yang untuk menjawab secara otomatis. Ada pertanyaan-pertanyaan yang umum yang bisa jawab otomatis juga. Ada yang bisa memberikan link secara otomatis gitu ya. Ada tombol-tombol yang bisa diklik lalu memberikan jawaban secara otomatis. Nah, kalau misalkan Anda serius mau belajar, sebenarnya ini bisa dicari ya di manapun. Banyak ya tutorial-tutorialnya di YouTube lah, di Facebook sendiri, atau di media lainnya. Tapi kalau misalkan Anda perlu ya tutorial atau mentoring khusus dari saya tentang hal ini, ya silahkan Anda berikan komentar di materi kali ini, ya baik di YouTube ataupun langsung di WA ya. Anda katakan, saya perlu mentoring khusus tentang otomatisasi halaman Facebook misalkan. Nanti saya berikan tentunya dalam kesempatan yang berbeda. Nah, itulah gambaran besar tentang cara promosi via Facebook. Sangat rahasia sebenarnya, ini sangat jarang dibagikan oleh orang-orang karena kebanyakan membagikan sesuatu yang harus dibayar tentunya. Hal-hal seperti ini mereka sembunyikan, mereka rahasiakan. Kenapa saya memberikan ini secara gratis pada Anda? Jujur saja, saya adalah seorang pebisnis. Saya ingin mengembangkan bisnis saya lebih besar lagi di berbagai kota di seluruh Indonesia ini. Ya, dari Jakarta sampai Papua, ya, seluruh Indonesia pokoknya. Saya ingin mencari orang-orang yang punya kapasitas, yang mengetahui caranya. Karena saya sudah berikan ilmunya, tentunya orang akan lebih mudah prakteknya. Nah, ketika Anda sudah siap, punya ilmunya, Anda belum punya bisnis sendiri, Anda belum punya produk sendiri, yuk ya nanti kita bersama-sama membangun bisnis dengan tim pasukan kami. Oke? Itu saja sharing kali ini, semoga bermanfaat. Sebelum menutup pertemuan kali ini, saya ingin berpesan pada Anda bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Maka Anda harus tetap belajar, praktik, dan jangan baperan. Oke? Saya Erdin Senan, senang bisa berbagi.